warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabarnya Ananda hari ini? Semoga Ananda selalu sehat dan tetap semangat. Pada pembelajaran matematika hari ini, kita akan belajar mengenai pecahan. Yang akan kita bahas atau kita pelajari adalah mengenai mengurutkan berbagai macam pecahan dari yang terbesar atau dari yang terkecil. Semoga setelah pembelajaran kali ini Ananda dapat mengurutkan berbagai macam pecahan. Tetap konsentrasi ya, dan selamat belajar. Kita akan mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar. Agar lebih paham, kita lihat contoh berikut ini. Urutkanlah pecahan berikut ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita lihat di situ pecahannya ada 1/5, ada 0,35, 28%, 5/8, dan ada 0,875. Kita lihat di situ ada pecahan biasa, pecahan desimal, dan persen. Nah, agar kita bisa mengurutkan, kita harus merubah pecahan ini ke dalam bentuk pecahan yang sama. Ya, jadi kita harus samakan dulu nih jenis pecahannya. Nah, yang termudah adalah kita rubah semuanya ke dalam bentuk pecahan desimal, ya. Jadi boleh kita rubah misalkan semuanya ke pecahan biasa atau semuanya kita rubah ke persen. Tapi yang termudah adalah kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Jadi di sini yang harus kita rubah adalah 1/5, 28%, dan 5/8. Harus dirubah ke pecahan desimal. Untuk yang pertama adalah 1/5, ya. Caranya kita tinggal bagi ya, atas kita bagi bawah, pembilang kita bagi penyebut, yaitu 1 kita bagi dengan 5. Berapakah 1 dibagi 5? Tidak bisa ya. Jadi kita kasih 0, ya. Di atasnya 0, di belakang satunya kita kasih 0 lagi, 10. Nah, sekarang 5 kali berapakah yang dekat dengan 10? Ya, kali 2 ya. 2 kali 5 hasilnya adalah 10. Jadi, kita kurangin hasilnya 0. Jadi, untuk 1/5 kita dapat pecahan desimalnya adalah 0,2. Selanjutnya untuk 0,35 ini karena sudah desimal jadi tetap 0,35. Selanjutnya untuk 28% kita akan ubah ya ke pecahan desimal. Berarti kita ubah dulu ini ke dalam bentuk pecahan biasa yaitu 28/100. Nah, langsung kita ubah ke desimal. Kita kasih koma dari belakang 2 ke depan. Jadi untuk 28/100 pecahan desimalnya adalah sama dengan 0,28. Selanjutnya untuk 5/8. Berarti ini kita lakukan lagi pembilang bagi penyebut, ya. Jadi di sini pembilangnya 5 ya. 5 kita bagi dengan 8, ya. Tidak bisa kita kasih 0, nah di belakang 5-nya kita kasih 0 ya. 8 kali berapakah yang dekat dengan 50? Ya, 8 dikali 6, yaitu sama dengan 48. Kita kurangi, ya, hasilnya adalah 2. Karena belum selesai, kita kasih lagi 0, 20, ya.
8 kali berapakah yang dekat dengan 20? Ya, kali 2 ya. Hasilnya adalah sama dengan 16. Kita kurangin lagi. Hasilnya adalah 4. Belum selesai ya, kita kasih lagi 0. Ya. Sekarang 8 kali berapakah yang dekat 40? Atau sama dengan 40? Betul ya, kali 5. Ya. Hasilnya adalah sama dengan 40. Kita kurangin, hasilnya sama dengan 0. Jadi untuk pecahan desimal dari 5/8 adalah 0,625. Selanjutnya untuk 0,875 ini tidak usah kita rubah lagi karena sudah desimal ya. Jadi tetap 0,875. Dari hasil yang sudah kita hitung, didapat untuk 1/5 itu sama dengan desimalnya adalah 0,2. Untuk 0,35 itu tetap ya 0,35. Lalu untuk 28% tadi kita sudah hitung, pecahan desimalnya adalah 0,28. Lalu untuk 5/8 itu pecahan desimalnya adalah sama dengan 0,625. Lalu untuk 0,875 itu tetap ya, karena sudah bentuk desimal. Nah, kita lihat di sini ada yang 1 angka di belakang koma, ada yang 2 angka, ada yang 3 angka. Nah, supaya lebih memudahkan, karena di sini yang terbanyaknya 3 angka, kita rubah semuanya menjadi 3 angka di belakang koma. Apabila yang masih 2 angka di belakang koma atau 1 angka di belakang koma, berarti kita tambahkan 0. Jadi untuk 0,2, nah supaya 3 angka di belakang koma, berarti kita tambahkan 0-nya 2. Jadi sama dengan 0,200. Untuk 0,35 berarti kita tinggal menambahkan 1 lagi ya. Kita tambah 0, jadi sama dengan 0,350. Selanjutnya untuk 0,28, kita tambahkan 1 lagi. Jadi 0,280. Untuk 0,625-nya karena sudah 3 angka, di belakang komanya 0,625. Dan untuk 0,875 juga 0,875. Jadi ini supaya kita memudahkan kita untuk mengurutkan. Jadi untuk belakang komanya itu kita harus sama. Kalau 3 angka seluruhnya. Kalau hanya 2 angka yang maksimalnya, kita cukup 2 angka saja di belakang komanya. Nah, sekarang kita akan mengurutkan dari yang terkecil. Nah, jadi untuk dari yang terkecil, di antara ini, manakah yang paling kecil? Ya, yang 0,200 ya. Ini yang urutan yang pertama, yaitu 1/5 dulu. Lalu sesudah ini, manakah urutan yang kedua? Ya, urutan yang kedua yang ini. Ya, 28%. Selanjutnya untuk urutan yang ketiga, yaitu yang ini ya, yaitu 0,35. Urutan keempat adalah 5/8, dan yang paling besar tentunya yang kelima adalah yang ini, yaitu 0,875. Jadi inilah urutan pecahan dari yang terkecil. 1/5, 28%, 0,35, 5/8, dan 0,875.
Selanjutnya kita akan mengurutkan pecahan dari yang terbesar ke yang terkecil. Agar lebih paham, kita lihat contoh berikut ini. Ubahlah pecahan berikut ini dari yang terbesar ke yang terkecil. Di sini ada pecahannya ada 125%, 1/8, 0,37, 1/2, dan 82%. Jawab. Nah, untuk itu kita merubah dulu semuanya ke dalam bentuk pecahan yang sama. Yang termudah adalah ke pecahan desimal. Selanjutnya kita akan rubah pecahan-pecahan ini ke dalam bentuk pecahan desimal. Yang kita rubah adalah 125%, 1/8, 1/2, dan 82%. Kita rubah dulu 125% ke dalam bentuk pecahan desimal. Caranya kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Arti dari persen adalah per 100. Jadi untuk 125% itu sama dengan 125/100. Karena sudah per 100, berarti ini sangat mudah kita rubah ke desimal. Ya, karena per 100 berarti 2 angka di belakang koma. Jadi kita tinggal cara yang termudahnya, kita kasih koma dari belakang ke depan sebanyak 2 kali. Untuk koma yang ke-1-nya di depan 5, koma yang keduanya di depan 2. Jadi untuk 125/100 itu adalah 1,25 desimalnya. Selanjutnya 1/8. Caranya kita bagi ya, pembilang dibagi penyebut. Kita lihat di sini pembilangnya adalah sama dengan 1. Jadi 1 kita bagi dengan 8. Ya. Nah, karena tidak bisa, berarti kita kasih 0, di belakang satunya kita kasih 0. Jadi 10. 8 kali berapakah yang dekat dengan 10? Ya, kali 1 ya. Hasilnya adalah sama dengan 8. Lalu kita kurangi. Kita dapat 2. Karena belum habis, masih ada sisa, berarti kita kasih lagi 0. 20. Ingat yang atasnya jangan dikasih 0 lagi ya, karena sudah ada di belakang koma. 8 kali berapakah yang dekat dengan 20? Ya, 8 dikali 2 ya. Hasilnya adalah sama dengan 16. Lalu kita kurangi lagi. Kita dapat hasilnya adalah sama dengan 4. Karena masih bersisa, kita kasih lagi 0. Kita dapat 40. Nah, 8 kali berapakah yang dekat dengan 40? Ya, kali 5 ya. Hasilnya adalah sama dengan 40. Kita kurangi, hasilnya sama dengan 0. Jadi untuk 1/8 kita dapat pecahan desimalnya adalah 0,125. Selanjutnya untuk 0,37 ini tidak usah dirubah lagi karena sudah pecahan desimal. Jadi tetap 0,37. Selanjutnya kita akan merubah pecahan 1/2. Nah, untuk pecahan campuran, kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Berapakah pecahan biasa dari 1/2? Ya, pecahan biasanya adalah sama dengan 3/2. Caranya ke bawah kali ke atas tambah. 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. Ya, untuk penyebutnya tetap 2. Sesudah ini, kita bagi pembilang dan penyebutnya. Jadi, kita bagi ya. 3 kita bagi dengan 2. Nah, 2 kali berapakah yang dekat dengan 3? Ya, kali 1 ya. Jadi, yang pertama kita dapat 1 kali 2 hasilnya adalah sama dengan 2.
Lalu kita kurangi, ya. 3 kurangi 2 hasilnya adalah sama dengan 1. Nah, karena tidak ada lagi yang bisa diturunkan, berarti kita harus kasih 0. Nah, ingat kita kasih koma, ya. Kasih 0 dulu, 10. Nah, ya. Berarti kasih koma. Nah, di atasnya. 2 kali berapa sih yang dekat 10 atau sama dengan 10? Kali 5, ya. Berarti kita dapat kali 5. Hasilnya sama dengan 10. Kita kurang, hasilnya sama dengan 0. Jadi untuk 1/1/2 itu pecahan desimalnya adalah 1,5. Yang harus kita rubah lagi tinggal satu lagi, yaitu 82%. Nah, kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu dengan mengartikan. Persen artinya per 100. Jadi untuk 82% artinya adalah 82 per 100. Karena sudah per 100, ini sangat mudah kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Jadi karena per 100 tinggal 2 angka di belakang koma. Jadi kita tinggal kasih koma ke depan 2 kali, ya. Jadi kita dapat untuk 82% itu adalah 0,82. Dari hasil-hasil yang telah kita hitung, kita dapat untuk 125% itu pecahan desimalnya adalah 1,25. Untuk 1/8 adalah sama dengan 0,125. Untuk 0,37 adalah sama dengan 0,37. Untuk 1/1/2 adalah sama dengan 1,5. Dan untuk 82% adalah sama dengan 0,82. Kita lihat di sini yang paling banyak adalah yang 3 angka di belakang koma. Jadi semuanya kita ubah ke 3 angka di belakang koma supaya memudahkan kita untuk mengurutkan. Nah, untuk 1,25 kita tinggal tambah 1 0 ya. Jadi 1,250. Yang ini tetap ya 0,125. Yang 0,37 berarti kita tambah 1 0, jadi 0,370. Yang ini karena masih satu angka di belakang koma, berarti kita tambah 2 nolnya, jadi 1,500 ya. Dan yang bawah yang 0,82 ini tinggal tambah 1 lagi 0, jadi 0,820. Sekarang kita akan mengurutkan dari yang terbesar. Kita lihat yang manakah di antara pecahan-pecahan ini yang paling besar? Ya, yang terbesar adalah yang 1,500 ya. Atau di sini yang urutan pertama adalah 1/1/2. Selanjutnya kita urut lagi manakah? Ya, ternyata yang paling atas. Yang ini yang kedua, yaitu 125%. Lalu selanjutnya yang mana? Apakah 0125, 0370 atau 0,82? Ya, yang 0,82 yang bawah. Di urutan yang ketiga, yaitu 82%. Selanjutnya yang mana lagi? Ya, apakah 0125 atau 0370? 0370 dulu ya. Ini di urutan yang keempat, yaitu 0,37. Selanjutnya urutan yang terakhir, yang paling kecil, ternyata yang 1/8 ya, di urutan yang kelima. Jadi urutan dari yang terbesar ke yang terkecil untuk pecahan ini adalah 1/1/2, 125%, 82%, 0,37 dan 1/8. Sekian
untuk pembelajaran matematika pada hari ini. Pada hari ini kita sudah belajar mengurutkan pecahan dari yang terbesar maupun dari yang terkecil. Semoga kalian bisa konsentrasi dan memahaminya ya, dan juga mengerti, dan juga semoga bermanfaat. Tetap semangat ya!